anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Yeay, luar biasa dalam Tuhan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, yuk mari kita berdoa dulu. Miss akan memimpin kita di dalam doa. Siapkan hati kalian, sikap kalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa belajar, sehat, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin pembelajaran kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Miss mau cek dulu nih kehadiran kalian semua, apakah lengkap atau ada yang tidak masuk. Coba kalian lihat kanan kiri kalian, siapa yang tidak masuk? Oh, Jeremy tidak masuk. Tahu gak bagaimana kabarnya? Yaudah, nanti Miss bisa tanya ke orang tuanya ya. Ya, sebelum kita memulai juga, Miss akan kasih ingat lagi ke kalian ya. Kita ada 5 proses pembelajaran. Yang pertama itu apa? Ayo. Ya, yang pertama itu mengamati. Yang kedua, kalian bisa bertanya kalau kalian tidak mengerti, tidak memahami atau ingin informasi lebih lagi. Yang ketiga, kalian harus apa? Mengeksplorasi, cari tahu ya tentang keadaan sekeliling kalian, apa yang bisa kalian pelajari juga dari yang ada dari kehidupan sehari-hari kalian. Yang keempat, kalian harus apa? Harus mengkomunikasikan, berdiskusi dengan teman-teman kalian. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian harus apa? Harus menyimpulkan, oh ternyata tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini adalah apa gitu ya. Ya, coba Miss mau tanya dulu nih ke kalian, pernah gak kalian berbagi sama teman kalian, sesama kalian, entah itu makanan atau itu alat tulis atau apapun juga? Pernah? Pernah ya? Coba sebutkan apa, Miss mau dengar. Iya banyak ya, wah kalian luar biasa. Walaupun kalian masih kecil tapi kalian mau berbagi dengan sesama kalian. Sekarang Miss juga bakal unjukin nih. Miss punya makanan di sini. Nih ya. Miss punya makanan. Ada, coba tapi sekarang Miss mau kasih lihat kalian dulu ya. Kita bukan mau makan dulu sekarang, tapi Miss mau tunjukin ke kalian nih. Kalian hitung di sini. Ada berapa bagian ya makanan yang Miss bawa ini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Bagiannya ada berapa? Ada 8 bagian dari keseluruhan bagian. Terus ada lagi nih, apa lagi nih yang Miss bawa? Wah, yang ini lebih banyak. Yang ini Miss bawa nih, permen. Siapa di sini suka permen? Hampir semuanya suka ya. Coba lihat. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 5 ada 10. Ada 10 bagian permen ini ya, dari keseluruhan bagian. Kenapa sih Miss bawa makanan ini? Coba kalian boleh lihat di sini ya. Baca sama-sama tentang apa? Pecahan. Pecahan itu apa sih? Ada yang pernah dengar? Coba yuk kita sama-sama cari tahu apa pecahan ini. Nah, kalau tadi Miss cuma bawanya 2, ini ada banyak makanan ya. Makanan ini coba kalian amati. Yang pertama kalian harus mengamati. Banyak bagiannya yang ada di makanan ini. Ada yang 2 bagian, ada yang 3 bagian, ada yang 5 bagian, ada yang tidak terhitung juga bagiannya. Ada banyak kan bagiannya ini. Ya, ini itu adalah bagian dari keseluruhan bagian. Nah, sekarang Miss juga, kalian kalau misalnya diperhadapkan makanan ini, kalian bagaimana cara kalian membaginya? Coba
Ya mungkin kalian bisa dapat yang lebih besar atau teman kalian dapat yang lebih kecil. Adil nggak kalau kayak gitu? Iya, meskipun itu makanan kalian, tapi kita mau sama-sama belajar juga untuk berbagi dengan adil. Kalau tadi tuh kalian lihat potongan roti tawar, itu adil gak pembagiannya? Iya betul. Apa? Kalau adil itu berarti tadi waktu kita ngeliat potongannya sama gak? Iya, sama besar ya potongannya. Jadi kita sama-sama juga mau belajar untuk berbagi dengan adil. Tapi apa sih hubungannya dengan pecahan tadi? Coba sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Ya, di gambar selanjutnya ini kalian lihat ya, banyak makanan juga di sini, tapi di sini ada keterangannya. Contohnya jeruk tangkis itu 1 dibagi 2, ditulisnya 1/2 ini ya. Kemudian yang kedua ada semangka. Semangka ini sudah dibagi menjadi 3, jadi ditulis 1/3. Sampai di sini ada banyak kue. Kue ini tadinya 1 dipotong-potong menjadi 8. Ditulis 1/8. Nah, sekarang coba kalian amati ya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian mengamati, Miss juga mau kasih tahu nih. Ada juga loh di dalam matematika itu ada pecahan-pecahan. Pecahannya yang digambarkan dengan apa? Dengan bangun datar. Bangun datar itu di sini coba kalian juga bisa amati ya. Ada arsiran warna, yaitu warna merah, kuning, dan coklat muda. Warna-warna ini adalah bagian dari keseluruhan bagian. Ini kata kuncinya ya, kalian ingat-ingat ya. Kalau kalian mau nanya bisa angkat tangan langsung ya. Jadi di sini ada bagian dari keseluruhan bagian. Apa? Ya, bagian dari keseluruhan bagian. Contohnya merah putih ini. Nah, bagian merah ini kita sebut apa? Bagiannya ada berapa? 1. Dari berapa bagian? Dari 2 bagian. Sampai ada yang bintang nih. Bintang itu ada berapa sih kepalanya? Ada 5 ya. Nah, di sini 1 dari 5. Kita bisa sebut yang bagian atas itu, bagian yang kita sebut ada 1 bagiannya, itu kita sebut sebagai pembilang. Sedangkan yang kita sebut bagiannya yang kedua itu adalah keseluruhan bagian. Jadi ada 2 bagian, misalnya yang merah putih ada 2 bagian, tapi kita tadi mau sebut yang merah aja, berarti 1 dari 2. Yang kedua itu disebut penyebut ya. Pokoknya yang pertama itu yang ada di atas pembilang, yang kedua penyebut. Nah, sekarang coba kita baca ya. 1/2 itu dibaca 1/2 atau 1/2. Sampai 1/8 itu kalian baca tetap 1/8 ya, atau bisa juga baca 1/8. Biasanya kan kita juga mau mempermudah ya pengucapannya, sehingga kalian bisa sebut 1/8. Mengerti sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, berarti semuanya paham ya, semuanya memperhatikan dengan baik, bagus. Siap untuk ke selanjutnya? Pembelajaran kita selanjutnya lebih ini lagi ya, lebih menarik lagi. Ya, sekarang kita amati sekeliling kita. Apakah ada benda-benda yang memiliki bagian-bagian yang sama besar? Contohnya nih, kalau sekarang Miss lihat itu ada jendela. Jendelanya punya 4 kotak. Di dalam 1 jendela keseluruhan itu. Berarti itu ada 4 bagian ya. Coba kalian amati, sekarang Miss kasih waktu 3 menit buat kalian mengamati sekeliling kalian. Atau kalian bisa juga cek alat tulis kalian, mungkin ada bagian-bagiannya ya. Yang tadi seperti Miss kasih tahu tuh ya, benda-benda konkret yang makanan itu kan ada bagian-bagiannya yang sama besar. Coba sekarang kalian cari yang seperti itu. Tapi benda-benda lainnya ya, misalnya kotak makan kalian atau apapun juga. 3 menit dari sekarang.
Ya, hebat. Sekarang udah 3 menit nih. Anak-anak semuanya, coba kalian pisahkan benda-benda atau kalian catat benda-benda mana yang udah kalian lihat. Mungkin ada 2 atau mungkin ada 3, ada 5, ada banyak gitu ya. Nah, tapi ini Miss coba kalian catat 2 aja, minimal 2. Kalau lebih boleh ya, itu lebih baik lebih. Ya berarti kalian udah mengerti ada bagian-bagian di dalam keseluruhan benda itu. Oke ya, sebelum kalian nanti ada Miss kasih penugasan, coba sekarang kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu praktisnya. It's time to practice. Coba dikeluarkan. Ya, coba dikeluarkan kertas warna yang sebelumnya Miss sudah kasih tahu bahwa ini Miss contohin dengan kertas yang lebih besar supaya kalian semua melihat dengan jelas ya nanti simulasi yang akan Miss pandu kepada kalian semua. Coba Miss lihat udah semuanya siap? Bagus, kalau udah semuanya siap, coba kalian ambil satu kertas warna, mungkin ada warnanya merah, kuning, hijau, terserah kalian. Warna-warna yang kalian sukai. Ya, coba sekarang kita mulai melipat menjadi 2 bagian sama besar. Berarti ujung dengan ujung harus kalian satukan sehingga kalian bisa melipat di bagian tengahnya. Seperti ini. Sudah? Ya, Miss tunggu. Sudah? Bagus, semuanya sudah ya. Ya, coba sekarang kita buka lagi. Di sini. Berarti kalau di sini sebagai pembatas lipatan ini ada berapa bagian? 1, 2. Ada 2 bagian. Ya, betul, ada 2 bagian. Nah, 2 bagian ini kalau misalnya nih, Miss mau sebut yang ini aja. Berarti apa? Ya, coba sama-sama kita katakan ya, kita sebut 1/2. Artinya 1 dari 2 bagian. Ya. Kalau 2/2, kalau kita mau sebut semuanya ini apa? 2/2 itu sama aja dengan 1. Iya betul, 2/2 ini kan di dalam 1. Oke? Nah, coba sekarang kita lipat lagi nih menjadi lipatan yang sama besar lainnya. Kalau tadi di sisi yang satu kalian sudah lipat, sekarang di sisi yang lain kalian lipat. Ujung dengan ujung disatukan dan dilipat di bagian tengahnya. Nah, tengahnya sudah dilipat. Kalau sudah seperti ini, jadinya ada 4 ya. Ada 4 bagian sama besar. Kalau misalnya kalian udah melipat ini menjadi 4 bagian, kalau Miss mau sebut yang ini 1. Berarti apa? 1/4 atau bisa disebut 1/4. Mengerti? Bagus, kalian sudah mengerti. Sekarang nih, coba kita buat lagi ya, yang lebih banyak lagi lipatannya tapi sama. Ujung dengan ujung sudut, kalian lipat. Ya, dilipat seperti ini. Ujung dengan ujung sudut, kalian lipat. Dan setelah dilipat, kalian lipat lagi. Di sisi yang sebelumnya yang belum dilipat, kalian lipat lagi. Nah, yuk Miss, sekarang Miss tunggu. Tadi seperti itu ya. Lipat yang sebelah sini, kemudian kalian buka, lipat lagi yang sebelah sini. Nah, setelah
setelah itu coba kita buka sama-sama. Kita lihat ya, lipatan-lipatannya ada berapa sih lipatannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? Ya, ada 8. Ya, ada 8, Miss. Betul, ada 8. Lalu kalau kita mau menyebutkan yang sebelah sini, misalnya nih. Sebelah sini misalnya nanti kalian kan itu udah ada warnanya ya. Kalau kalian balik ada warna putihnya itu, kalian warnain aja. Bawa pensil warnanya kan? Ya, kalian warnain. Misalnya warna merah sebelah sini. Berarti nanti kalian bisa sebut 1/8 atau 1/8. Mengerti sampai di sini? Ya, mengerti. Tadi benda-benda yang udah kalian pisahin tuh ya, udah kalian temukan, masih ada gak? Ya, berarti kalian memperhatikan apa yang disampaikan tadi ya. Coba kalian sekarang lihat lagi benda kalian. Kalian coba tulis benda itu, di bawahnya dikasih gambar yang simple aja untuk mengetahui bagiannya. Lalu kalian tulis. Di sebelahnya ada tulisan misalnya 1 bagian dari 4 bagian. Nah, contoh lainnya misalnya kalian mau gambar apa yang tadi udah benda kalian udah temukan, kalian gambar benda itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, lalu kalian tulis di sebelahnya yaitu berapa bagian dari keseluruhan bagian, 1/berapa gitu ya. Mengerti? Udah, sekarang Miss kasih waktu lagi 3 menit buat kalian mengerjakannya. Bisa gak? Mudah ya. Menggambar dengan sesimpel mungkin kalian bisa menggambar itu bendanya ya. Udah semuanya? Wah, hebat-hebat ya kalian dengan cermat melakukannya. Nanti kalian boleh kumpulkan buku kalian yang telah kalian gambar itu pada Miss ya. Nah, sekarang Miss mau kasih tunjuk ke kalian nih. Tadi ada berapa aja sih pecahan-pecahannya? Ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8. Sekarang Miss kasih unjuk ke kalian nih garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Nah, seperti ini ya. Tapi kalian harus melihatnya satu persatu. Ya, bukan keseluruhannya kalian lihat. Biar kalian mengamatinya itu dengan benar, dengan berurutan. Ya, kiranya dibuka dulu. Coba kalian mulai dari baris 1. Ya, kalian mulai ya dari baris 1 ya. Di baris 1 itu kalian coba lihat ada angka 0, ada angka setengah, dan ada angka 1. Berarti menunjukkan bahwa setengah ini lebih kecil daripada berapa? Daripada 1. Betul, setengah lebih kecil daripada 1. Ya, sebentar. Sekarang yang kedua itu ada angka 0, 1/3, 2/3, dan 1. Ya, sampai 1/0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. 1 itu maksudnya adalah, contohnya kayak tadi nih, 1/2, setengah. Tapi kalau setengahnya itu disatukan lagi jadi berapa? Jadi 1, 2 dari 2, atau 1 gitu ya. Nih, sekarang kita lihat garis-garis titik-titik garis ini. Pelan-pelan ya kalian lihat. Kalian perhatikan. Ini adalah pembelajaran yang mudah untuk kita perhatikan. Ya, di sini ada alat bantu garis-garis titik-titik itu. Ini menandakan bahwa pecahan ini senilai atau sama. Jadi pecahan yang sama ini itu contohnya gini. Kalau misalnya kalian punya 2 kue, lalu kalian memberikan kepada satu teman kalian itu setengah.
Nah, kalau kalian punya 4 kue, tapi kalian memberikan satu ke satu teman kalian, berarti masing-masing dapat berapa? 4 dibagi 2, yaitu masing-masing dapat 2. Jadi sama ya, setengah-setengah juga dapatnya. 2 dari 4. Ya, coba. Nah, sekarang nih, Miss mau simulasi juga ke kalian. Di sini Miss punya permen. Tadi kan kita udah hitung ya, permennya ada berapa permennya? Oh, kita tadi udah hitung belum permen? Kita hitung lagi ya. Permennya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 permen ini sekarang contohnya nih Miss mau ambil permen ini 1. Misalnya Miss mau kasih ke teman kalian nih ya, si Ana misalnya. Berarti yang Miss ambil ini berapa bagian? 1 bagian dari 10 bagian. Sekarang ada berapa bagian lagi? Ada 9 bagian. Karena Miss udah kasih ke Ana. Tapi kalau Miss mau tambahin lagi, misalnya nih, Miss ambil lagi. Nah, karena makannya nanti aja ya Ana ya, tunggu selesai pembelajaran. Terus Miss masukin lagi di sini. Jadi ada berapa lagi? Ada 1 bagian lagi, 1 bagian yang besar keseluruhan bagian. Seperti itu ya. Jadi itu maksudnya kalau Miss membagi ke kalian, berarti Miss mengurangi keseluruhan bagian ini. Miss kurangin 1 dari 10 bagian, sisa berapa? Sisa 9/10. Kalau Miss ambil 2 ya, berarti sisa berapa bagian? Sisa 8 dari 10. 8/10. Misalnya Miss ambil setengah. Miss mau ambil setengah, nanti mau bagi-bagi ke teman-teman Miss juga. Nah, jadi berapa adanya sekarang? Jadi sisa 5. 5 dari berapa? 5 dari 10 atau setengah, karena tadi setengahnya udah Miss ambil. Mengerti sampai di sini? Ya, itu konsep penjumlahan atau pengurangan dari pecahan. Ya. Jadi kalau Miss nanti kasih soal nih ke kalian nih, misalnya 5/5 dikurang 3/5. Karena penyebutnya yang ada di bawah itu udah sama, berarti kalian tinggal kurangin aja atasnya. Tadi 5 dikurang berapa? Kurang 3, jadi 2/5. Betul, kalian mengerti. Tapi kalau misalnya Miss mau tambahin, misalnya 1/2 ditambah 1/2 berapa? Iya betul, 2/2. 2/2 itu artinya apa? 1, karena setengah ditambah setengah jadi 1. Mengerti sampai di sini? Miss akan bagikan ke kalian soal refleksi kita pada pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita refleksi yuk. Pembelajaran apa yang sudah kita pelajari? Ya, jadi kita harus berbagi dengan sesama kita ya, sesama kita. Kalian harus berbagi dengan sesama kalian. Karena berbagi itu adalah bukti kasih kita kepada sesama, dan kalau kita mau berbagi, kita harus berbagi dengan adil. Ya, dengan adil kita memberikannya. Lalu kemudian kalian nanti akan mengerjakan tugas yang tadi Miss mau kasih ya, penjumlahan dan pengurangan dari pecahan. Nah, sekarang pecahan itu adalah apa? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan bagian. Mengerti sampai di sini anak-anak? Good, semuanya mengerti ya. Kalian coba nanti kasih ke Miss buku kalian yang udah kalian gambar benda-benda nyata atau benda konkret yang tadi kalian udah cari-cari, kalian amati, kalian eksplorasi. Terus kalian bisa berdiskusi juga dengan teman kalian tadi ya. Lalu kemudian kalian menyimpulkan bahwa
pecahan itu adalah bagian dari ulangin lagi. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan bagian. Lalu kalau kita mau berbagi, kita harus berbagi dengan adil, yaitu sama besar. Ya, anak-anak semua, sampai di sini pembelajaran kita tentang pecahan. God bless you semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pembelajaran kami pada hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar tentang berbagi dengan adil. Kami mengerti Tuhan bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan bagian. Kami percaya Tuhan, pembelajaran pada saat ini akan berguna bagi kehidupan sehari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak semua, sampai ketemu ya di pembelajaran selanjutnya. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi ya tentang kehidupan ini, dan juga ada pembelajaran lainnya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.